Selamat malam teman-teman semuanya dan semua yang berkesempatan nonton pada video pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya dari mata kuliah manajemen resiko dan teknologi. Dan selamat malam Ibu Evi Maria selaku dosen dari mata kuliah ini. Pada kesempatan saya ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Perkenalkan, nama saya Mekeli Pantera Pajaya dengan NIM 68 Dengan studi kasus di sini adalah resiko dari BPR Harta Sarana. Oke. Yang pembahasan pada malam hari ini membahas tentang pertama ada visi dan misi, yang kedua ada profil BPR Harta Sarana, yang ketiga yaitu struktur organisasi BPR, yang keempat ada tujuan manajemen resiko, yang kelima yaitu manfaat manajemen resiko. Lalu yang keenam ada stakeholder, batas toleransi, yang kedua ada batas toleransi dan batas kerja, yang kedelapan kategori resiko, yang sembilan profil resiko. Ini ada sedikit gangguan karena di luar sedang hujan, mohon maaf jika suara saya akan terganggu. Lalu yang pertama yaitu ada visi dan misi. Menjadi bagian dari perkembangan ekonomi masyarakat Kota Ambarawa. Lalu misi dari BPR Harta Sarana yaitu memberikan pelayanan jasa keuangan dengan menyediakan fasilitas jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memahami beragam kebutuhan masyarakat dalam mengolah jasa keuangan. Nah, mari kita mengenal dari BPR Harta Sarana ini. BPR Ambarawa Harta Sarana secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 berdasarkan Akte Pendirian nomor 6292 pada tahun 1993 oleh Notaris Siti Outari SH, dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman nomor C2/10655.HT.01.01 dan diresmikan pada tanggal 31 Desember 1992. Dan di BPR Harta Sarana ini terdapat dua kegiatan. Yang pertama yaitu ada tabungan atau yang lebih dikenal dengan deposito. Lalu yang kedua ada kredit. Maaf. Dan inilah struktur anggota dari BPR Harta Sarana, yaitu yang pertama ada rapat anggota, lalu diturunkan pada Dewan Pengurus, lalu diturunkan pada pimpinan, dan dilanjutkan kepada kepala kantor. Dan dari kepala kantor akan dihubungkan kepada 4 bagian. Yang pertama bagian operasional, yang diturunkan kepada dua bagian. Yang pertama ada teller, yang kedua ada dana. Yang bagian dana ini diturunkan kepada 3 bagian lagi, yaitu yang pertama bagian deposito, yang kedua bagian administrasi tabungan, dan ketiga koordinator kolektor tabungan. Dan dari koordinator kolektor tabungan dilanjutkan pada kolektor tabungan. Lalu yang kedua ada bagian pembukuan, yang ketiga bagian kredit. Nah, bagian kredit ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada administrasi kredit, yang kedua ada pengawas, ketiga ada analisis kredit. Lalu yang keempat ada bagian marketing. Bagian marketing dibagi menjadi 2, yaitu customer service dan marketing. Lalu kita harus membahas tentang tujuan dari manajemen risiko. Yang pertama, meningkatkan probabilitas pencapaian BPR. Yang kedua, melacak sumber-sumber risiko yang ada di BPR. Yang ketiga, meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Yang keempat, menjaga kestabilan BPR. Lalu manfaatnya apa sih manajemen risiko ini tuh? Lalu yang pertama, mewujudkan visi dan misi dari manajemen risiko. Yang kedua, membantu mengelola organisasi sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, menjadi jembatan antara organisasi dengan masyarakat. Yang keempat, menjaga stabilitas BPR. Stakeholder. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Ini adalah hasil potongan gambar dari risk registrasi milik saya. Secara detail saya disuruh milih antara tabungan dengan kredit, dan saya lebih memilih tabungan. Yang pertama, di sini ada total pendapatan nasabah sebanyak 50 juta rupiah dengan BTR
berkisaran 5% dari total pendapatan sebanyak 2.500.000. Dan indeks likelihood dan dampaknya yang pertama dari 20%. 20% ini bernilai sebesar 500.000. Pada 40%, pada level 40% bernilai 1 juta, dan 60% itu sebesar 1.500.000, dengan lalu dilanjutkan dengan 80% sebesar 2 juta rupiah, dan pada yang kelima yaitu 100% pada nilai 2.500.000. Nah, asumsi pada angka-angka di sini yaitu yang diasumsikan selama per tahun. Nah, di sini diasumsikan per tahun itu nasabah tetapnya itu berjumlah 20 orang dan nasabah barunya sebesar 55 orang. Jadi dalam setahun itu tuh ada pertambahan gitu 5 orang baru. Dan tabungan yang diangsurkan itu sebesar 2 juta rupiah. Lalu kriteria dampak risiko perusahaan sendiri. Ini ada bernilai dari 5 sampai 1. Saya akan membaca dari level 5 dulu. Yang kelima ada dampak, yaitu katastrofik atau lebih dikenal dengan dampaknya sangat besar dengan nilai 0,8 BTR, dan dampak pada sasaran strategis organisasi yaitu tidak tercapainya sasaran dan kegagalan mencapai kinerja. Jadi kalau dampak resikonya sudah benar 5, yaitu sudah dikatakan gagal. Lalu yang keempat ada signifikan, yaitu cukup besar dan mempunyai BTR dengan nilai 0,6 BTR hingga 0,8 BTR, yaitu dengan penjelasan tertundanya tercapainya sasaran secara signifikan, pencapaian kinerja jauh di bawah target. Jadi ada standar tertentu yang ingin dicapai tetapi tidak mencapai dengan target tersebut. Lalu yang ketiga ada moderate, yaitu dengan resiko sedang dengan kategori nilai 0,4 BTR hingga 0,6 BTR. Dan di sini tuh penjelasannya yaitu tertundanya tercapainya sasaran cukup besar, pencapaian kinerja di bawah target juga, jadi masih belum mencapai belum maksimal. Nomor 2 itu ada minor dengan resikonya cukup kecil dengan nilai 0,2 BTR hingga 0,4 BTR. Dan di sini tercapainya sasaran hanya sedikit di bawah target kinerja sedikit di bawah target juga. Lalu yang pertama ada insignifikan, yaitu resikonya sangat kecil, yaitu kurang dari 0,2 BTR. Hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran. Target kinerja masih mampu dicapai. Jadi dikatakan masih bisa untuk katakan berhasil dalam suatu target. Lalu untuk kategori resiko itu dibagi menjadi 2, deskripsi resiko dan kategorinya. Lalu deskripsi resiko ini tuh yang pertama ada kerusakan pada perangkat komputer dan peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan di sini tuh yang pertama ada lebih kepada kabel, internet, PC atau lebih dikenal dengan CPU. Lalu ada virus. Kenapa ada virus, guys? Bisa jadi dengan penyimpanan yang tidak tepat atau ada file yang keluar masuk sehingga tidak pernah dicek sehingga terdapat virus. Dan itu termasuk kategori hazard risk. Lalu yang kedua ada sedang mengalami error pada sistem sehingga tidak dapat melayani customer. Dan kategori tersebut dikategorikan menjadi hazard risk. Yang ketiga terjadi lampu padam atau sering kita sebut dengan mati lampu. Nah, dan ini mati lampu dikategorikan menjadi hazard risk. Lalu yang pertama, profil resiko yang pertama, menurunnya jumlah transaksi nasabah baru maupun nasabah existing dengan quotation kursnya tidak kompetitif dengan dibanding bank lain dalam peer group. Nah, dampak finansial risiko inherentnya itu yang pertama, kurangnya kualitas layanan untuk bersaing dengan tempat lain. Dan di sini dampaknya itu berdampak hingga bernilai 1 juta rupiah dengan keterangan proses operasional yang lambat sehingga banyak customer yang pergi, tidak jadi. Yang kedua, rendahnya nilai transaksi yang berpengaruh pada nama perusahaan. Dan di sini memengaruhi sebanyak nilai 10 juta rupiah dengan keterangan
pandangan yang buruk terkait kepercayaan pada perusahaan yang bertransaksi. Jadi karena kurang percaya saja menurunkan nilai sebanyak itu. Lalu total nilai dampak resiko inherentnya itu sebesar 11 juta rupiah dengan dampaknya 440%. Lalu untuk penanganan resiko sendiri, yang pertama, mulai memanfaatkan teknologi untuk operasional. Di sini menggunakan nilainya sebesar 20 juta rupiah dengan keterangan biaya sekitar 10 juta dikali 2 buah. Nah, sudah dianggarkan dalam rencana bisnis bank. Lalu yang kedua, memberikan brosur penawaran jenis tabungan yang beragam dengan pemberian bunga yang menarik sebesar 100.000. Lalu dengan keterangan 100.000 ini itu untuk pembuatan brosur, per brosur itu 1.000 harganya dan mencetak sebanyak 100 lembar. Kenapa penanganan risiko dengan menawarkan berbagai macam tabungan? Karena tabungan sendiri itu sebagai salah satu senjata bagi sebuah BPR terutama untuk memberikan fasilitas sebanyak mungkin supaya menarik minat dari masyarakat untuk bergabung dalam BPR, seperti tabungan untuk pensiun, tabungan untuk belanja, tabungan untuk anak sekolah, tabungan untuk apa yang diinginkan. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan tawaran yang sebanyak mungkin. Dan di sini total biaya penanganan resiko yaitu 20.100.000 rupiah. Lalu total nilai dampak finansial resiko residual yaitu sebanyak 550 juta rupiah dengan dampak 22.000%. Nah, di sini dengan akan lebih dijelaskan dari tadi. Yang pertama untuk administrasi tabungan dengan sasaran jumlah transaksi plain vanilla derivative. Ada itu termasuk dari spot, forward, swap dengan minimal USD 40 juta per tahun. Periode resikonya pada 2022 dengan deskripsi menurunnya jumlah transaksi nasabah baru maupun nasabah existing dengan quotation kursnya tidak kompetitif dengan bank lain dalam peer group. Akar penyebabnya yaitu 1. Komunikasi dengan nasabah yang kurang intensif khususnya nasabah FX. Yang kedua, frekuensi analisis dasar dan perbandingan dengan peer group tidak dilakukan secara berkala. Yang ketiga, pemahaman SDM treasury terkait produk treasury kurang memadai. Dan dampak kualitatifnya yaitu yang pertama, berkurangnya jumlah nasabah yang melakukan transaksi FX dengan bank. Yang kedua, mempengaruhi rencana strategi perusahaan secara umum. Yang ketiga, mengakibatkan risiko reputasi terkait ketidaksejahteraan produk treasury. Dan untuk dampak tersebut dengan akhirnya muncullah penanganan risiko. Yang pertama, melakukan list up nasabah existing dan pipeline yang akan dilakukan secara dalam rencana bisnisnya dan melakukan kontak dan kunjungan intensif secara teratur minimal 10 customer setiap bulan. Yang kedua, melakukan analisa pasar terhadap peer group minimal 3 bulan sekali untuk tujuannya untuk mengetahui posisi bank dalam persaingan termasuk melakukan analisis SWOT. Yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi terkait pedoman kontak customer secara berkala dan teratur kepada seluruh karyawan front office minimal tiap semester atau 6 bulan sekali. Nah, di sini penjelasan inherentnya, resiko inherentnya yang pertama ada probabilitas dengan nilainya 3, dampaknya itu 4, bernilai dikategorikan berat, dan skor risiko inherentnya itu ada berjumlah 12. Inherent risk ratingnya termasuk high risk. Probabilitas risiko inherent kualitatif bernilai 60% dan dampak finansial risiko inherentnya sebesar 11 juta rupiah. Dan nilai bersih risiko inherentnya sebesar 6.600.000. Nah, di sini selanjutnya pada risiko residual. Yang pertama ada probabilitas risiko residual bernilai 2 dengan kategori kecil. Lalu dampak risiko residual yaitu ada bernilai 2 dengan kategori ringan. Lalu skor risiko residualnya itu 4 dan tingkat risiko residualnya adalah medium risk dengan probabilitas risiko residual sebanyak 30% dan dampak finansial risiko residual
sebesar 550 juta rupiah dan nilai bersih risiko residual sebesar 165 juta rupiah dengan strategi mitigate. Lalu untuk kategori risiko sendiri itu pada nilai bernomor 2 dan perhitungannya termasuk kecil dengan nilai 0,1 BTR hingga 0,3 BTR dan dengan penjelasan terjadi 3-4 kali dalam setahun. Jadi dalam setahun itu bisa terjadi sebuah resiko yang sudah dipemetaan tadi itu ada beberapa hal yang bisa terjadi dan itu tuh 3-4 kali dalam setahun. Lalu penjelasannya itu tuh dampak finansial risiko inherennya itu ada 11 juta rupiah dan nilai bersih resikonya itu ada 6.600.000 dan poin ketiga yaitu biaya penanganan risiko itu sebesar 20.100.000 rupiah. Maaf di sini ada kekurangan 0, ada kekurangan nolnya, saya minta maaf. Lalu yang keempat ada dampak finansial risiko residual sebanyak 550 juta rupiah dan yang poin kelima nilai bersih risiko residual sebesar 165 juta rupiah. Dan ini profil risiko yang kedua pada kerusakan perangkat komputer. Dan lalu dampak finansial risiko inherennya yang pertama operasional terganggu dan nilai yang dihasilkan dari operasional terganggu yaitu sebesar 100.000 rupiah. 100.000 rupiah ini untuk kenapa? Karena kurangnya kepercayaan nasabah terhadap nasabah pada perusahaan sehingga banyak customer menghilang. Lalu yang kedua penggunaan kertas sebagai alat bantu penginputan data dan bernilai sebanyak 25.000 rupiah untuk biaya fotokopi dan print. Dan di sini total nilai dampak finansial risiko inherennya sebesar 125.000 rupiah dengan dampak 5%. Lalu rencana penanganan risiko yang pertama pemanggilan teknisi untuk servis komputer sebesar 125.000 dengan keterangan 100.000 untuk servis dan 25.000 untuk ongkos bensin. Yang kedua ada penggantian hardware yaitu sebesar 400.000, penggantian hardware-nya lebih spesifik yaitu untuk motherboard-nya. Lalu total biaya penanganan risikonya sebesar 525.000 rupiah. Total nilai dampak finansial risiko residual yaitu sebesar 400 juta rupiah dengan dampak 16.000%. Nah, di sini untuk unit kerjanya itu termasuk bagian administrasi tabungan dengan sasaran terdapatnya kecukupan pencadangan atau dengan kata lain CKPN baik kolektif maupun individual dalam memitigasi risiko kredit sesuai dengan prinsip PSAK 71. Untuk periode identifikasi risikonya pada tahun 2022 dengan permasalahan yaitu dengan risiko kerusakan perangkat komputer. Nah, akar penyebabnya yaitu staff accounting maupun staff divisi terkait tidak atau kurang memahami cara perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 71. Lalu tidak tersedianya arus kas yang memadai dari debitur akibat komunikasi yang kurang memadai dengan divisi bisnis. Lalu yang ketiga, kurangnya data historis dalam melakukan forward looking PD, LGD, dan EAD termasuk data makro ekonomi. Dan lalu untuk dampak kualitatifnya itu tuh untuk temuan audit eksternal terkait kecukupan CKPN. Lalu kedua, meningkatnya data debitur dengan kategori watch list secara kuartaian sebesar 5%. Lalu yang ketiga, meningkatnya PD pada setiap kategori debitur secara signifikan kurang lebih 10%. Dan untuk dampaknya yaitu meningkatnya risiko kredit bank akibat kekurangan CKPN yang seharusnya. Lalu yang kedua, tingginya volatilitas pendapatan akibat biaya CKPN yang tidak diantisipasi dengan baik. Yang ketiga, adanya sanksi dari regulator akibat ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Dan di sini solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, treatment yang dilakukan pertama yaitu melakukan pelatihan dan refreshment terkait CKPN
sesuai PSAK 71 yang dilakukan minimal setahun sekali menggunakan Big Four KAP. Yang kedua, membuat template perhitungan discount cash flow untuk digunakan user dan juga menambahkan verifikasi sebagai Four Eyes Principle terkait ketersediaan arus kas, dan itu dengan keterangan harus disediakan oleh unit bisnis karena paling memahami arus debitur. Yang ketiga, melakukan update data warehouse yang sudah ada dengan dimasukkan data-data historis yang diperlukan dalam membuat forward looking PD, LGD, dan EAD. Lalu di sini untuk risk inherentnya yang probabilitas yaitu bernilai 2 dan dampaknya bernilai 3. Skor risiko inherentnya itu bernilai 6. Lalu untuk kategori inherent risk ratingnya itu termasuk medium risk, dan untuk probabilitas risiko inherent kualitatif sebesar 40%. Lalu untuk dampak finansial risiko inherentnya sebesar 125.000 dengan nilai bersih risiko inherentnya sebesar 50.000. Dan di sini termasuk pada kategori nomor 3 yaitu moderate atau sedang dengan nilai 0,3 BTR hingga 0,5 BTR. Dan di sini dengan keterangannya itu terjadi sebanyak 5-6 kali dalam setahun. Jadi hal yang dapat terjadi itu dengan keterangan itu bisa 5-6 kali dalam kurun waktu setahun. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Maaf ada kekurangan kata. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Sekian dari presentasi saya.